kita akan lemas dan kemudian bisa saja kita mati. Bapak Mama jangan kasih Tuhan, teks bacaan kita ini berbicara tentang perkembangan pembangunan kota Yeriko dengan tata letak kota yang baik dalam pandangan masyarakat pada saat itu. Namun dalam pembangunan itu kota Yeriko yang baik itu ternyata tidak ditunjang dengan air yang bersih. Kualitas dan airnya itu tidak sehat untuk dikonsumsi oleh masyarakat pada saat itu. Nah, sumber air tercemar ini dipenuhi dengan bakteri yang mematikan, tidak disebutkan di dalam bacaan kita tadi. Mengapa kualitas air dari Yeriko itu tercemar? Tidak dijelaskan dalam bacaan kita dari ayat 19 sampai dengan ayat 22. Boleh jadi bahwa air yang tercemar oleh limbah pembangunan atau limbah yang pabrik di dalam kota itu mungkin tercemar oleh kotoran manusia juga oleh kotoran binatang. Nah, air itu tercemar karena perilaku penduduk kota itu sendiri yang kurang bertanggung jawab dengan cara mereka membuang sampah sembarangan baik di dalam maupun ketika mereka membuang itu di dalam air sehingga itu tercemar. Apapun penyebabnya, yang pasti bahwa air yang tercemar di kota Yeriko itu telah melahirkan tragedi yang sangat memilukan bagi kehidupan manusia pada saat itu, sehingga terjadinya tingkat kematian atau keguguran bayi yang sangat tinggi di kota itu. Dan keguguran bayi ini dapat berisiko sangat fatal bagi dua hal penting dalam kehidupan keberlangsungan umat pada saat itu. Bapak Mama, banyak perempuan atau para ibu Israel, mereka mengalami yang namanya dampak buruk baik secara fisik maupun mental. Ada kecemasan di dalam diri mereka, perasaan bersalah, bahkan depresi, sampai dengan perdarahan, trauma, emosi yang tidak stabil, kemudian relasi dengan suami mulai terganggu, gangguan tidur, bahkan juga gangguan reproduksi dan lainnya. Dengan demikian maka banyak ibu di Yeriko itu kehilangan sukacita, ketenangan dan damai sejahtera dalam hidupnya. Dan kemudian keguguran bayi berarti bahwa kematian bayi Israel. Itu berarti bahwa kalau sudah kematian itu terjadi bagi bayi, maka tingkat pertumbuhan masyarakat atau penduduk itu akan semakin berkurang karena bayi-bayi yang meninggal. Nah, kematian bayi dari Israel yang lahir ini akan berdampak sangat buruk dan berkurangnya pertumbuhan penduduk. Otomatis penduduk akan berkurang. Jika hal ini terjadi terus-menerus, maka bonus untuk demografi tidak akan terjadi. Israel akan mengalami keterhilangan generasi. Artinya keterhilangan generasi ini akan berdampak bagi keterhilangan identitas Israel sebagai umat perjanjian Allah. Sebuah bangsa yang bilang bahwa sebuah bangsa yang kecil tetapi dia bisa punah kalau tidak ada generasi yang lahir dan bertumbuh di dalam kehidupan dengan sehat. Bapak Mama jangan kekasih Tuhan, menghadapi tragedi yang memilukan ini, maka ada itu harapan mereka tertuju kepada Nabi Elisa, sang Nabi Allah. Sang Nabi Allah yang diharapkan untuk dia bisa menolong mereka untuk keluar, menjadi solusi terhadap masalah yang mendatangkan kematian di dalam kehidupan mereka pada saat ini. Tanda bahwa karya pelayanan Elisa sang Nabi Allah itu tidak saja berurusan dengan keselamatan hidup manusia di surga, tetapi juga keselamatan untuk masa depan bangsa ini. Tapi keselamatan manusia juga di bumi, keselamatan untuk manusia yang akan datang atau masa ini. Dan ini bukan hanya soal urusan rohani semata, tapi juga soal bagaimana keselamatan jiwa daripada umat Tuhan pada saat ini. Tapi juga soal keselamatan tubuh. Dan Elisa menangani masalah air yang tercemar ini dengan metode yang sangat-sangat sederhana yang mungkin Bapak Mama sudah pernah lakukan itu dalam kehidupan. Ketika atau melihat atau sumur sudah mulai kotor atau tercemar, maka biasanya kita akan beli garam banyak-banyak kemudian